aku memang seperti itu. Kita memang terlibat ke dalam apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu bukan kafir iman saja yang harus kita kaji, kita bicarakan, tapi kafir-kafir yang lain itu harus kita pelajari. Orang memperbantahkan itu, kalau Imam Syafi'i mengatakan, kalaupun seseorang mengucapkan kalimat kafir, tapi masih ada 1% dari ucapannya itu yang berbau tidak kafir, maka dia tidak boleh dikafirkan. Ada ulama yang berpendapat seperti Mu'tazilah, kalau keluar kata-kata kafir itu wajib dikafirkan. Kalau seorang tadi sudah berdosa besar, itu wajib dikafirkan. Itu Mu'tazilah. Nah, kalau kita tidak akan berbicara tentang kafir-kafir yang iman, ya, tapi kita tentu berbicara tentang kafir iman, karena ayat itu adalah untuk kita sendiri. Nah, pada saat itulah kita akan tahu diri kita memang terlibat kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita memahami apa yang disajikan oleh Allah untuk kita sendiri. 7 kali kita mengulang-ulang Al-Fatihah, itu isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kita sudah mampu merasakan bahwa memang tidak ada satupun gerak diam kecuali dengan Allah? Tak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan Allah. Kalau hati kita memahami itu, merasakan itu, itulah yang dituju. Tapi kalau hati kita tidak mau menerima itu, maka jadinya kita tidak tahan. Badai tidak mau hati kita, karena tadi ada kehidupannya, kita dunia. Itu yang membuat kita tidak mau. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, berpuasa pada hari agama, pada hari kemudian. Di hari itu tidak ada ukuran selain daripada agama. Kalau hari ini banyak ukuran-ukuran yang baik kan? Karena kebenaran itu kini kok di dunia kok banyak macam ragamnya. Kalau dilihat dari satu sisi, mungkin kita akan menganggap yang baik itu berdasi misalnya, berpenampilan misalnya, bisa jadi. Mungkin dilihat dari sudut yang lain, yang benar itu, yang baik itu adalah punya titel misalnya, punya kedudukan umpamanya, bisa jadi. Terukurlah kebenaran ini dengan berbagai macam ukuran yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau di hari itu nanti tidak bisa diukur lagi. Apakah orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang berdasi? Tidak bisa itu ukuran. Apakah orang-orang yang sukses itu orang-orang yang kaya? Tidak bisa itu dijadikan ukuran. Apakah orang-orang beriman itu mempunyai titel, kedudukan dan lain sebagainya? Tidak bisa itu dijadikan ukuran. Ukuran hanya satu saja, yaitu ad-din. Kalau benar agamanya, untunglah dia. Kalau tidak benar agamanya, rugilah dia. Maliki Yaumiddin. Jadi suatu kita membaca Maliki Yaumiddin, berpuasa pada hari kemudian, sehingga timbul suatu getaran di dalam dada kita, dalam hati kita, bahwa itu memang agama kita belum baik, benar, belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rasakan. Jadi akhirnya kita di dalam sholat sekalipun, atau sama kita tuh di dalam lolok misalnya. Dalam lolok ini kan fokus kepada satu-satu hal yang terjadi. Kalau kita mimpi misalnya, fokus kepada mimpi itu saja, tak bisa diganti-ganti, tak bisa diapakan seperti itu. Jadi dalam sholat pun kita bisa seperti itu saja. Jadi dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, batin kita merasakan pada waktu itu kita masih menjadi budak yang lain, baru tercapai dan kita lagi penyembahan total itu kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita merasakan diri kita belum mampu, lagi hanya berharap minta tolong hanya kepada Allah, sehingga banyak yang lain-lain yang kita harapkan. Itu seluruhnya adalah merupakan kesalahan. Nah, akhirnya menjeritkan batin kita kepada Allah, ya Allah, kapan aku akan
balik. Itu jarang terjadi hari ini. Karena manusia kalaulah sholat tak pandai membaca, mereka merasa sudah puas dengan sholatnya yang seperti ini. Padahal banyak lagi tingkatan yang harus dipenuhi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ulang-ulang membaca ayat, kita pahami maknanya, kita ukurkan kepada diri kita, tidak diri kita akan menjadi orang yang mengaku bahwa diri kita memang butuh Allah, butuh agama, butuh ibadah. Kebutuhan jadinya agama itu, persoalan agama itu bukan sebagai pelengkap. Bagi orang-orang yang tidak masuk ke alam itu, baginya agama itu menjadi pelengkap. Kalau sudah sembahyang hatinya langsung ngantuk. Tapi bagi orang tadi, kalau sudah sembahyang tidak sana hatinya baru belum cukup, belum puas dengan sholat itu. Bayangkanlah, Nabi sendiri pun seperti itu. Dalam satu riwayat, Nabi pernah itu sholat malam. Akhirnya tiba sahabat, datang seorang sahabat, ikut sahabat tadi sembahyang di belakang Nabi. Nabi baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surah Al-Baqarah. Ponek ditonggak makmum di belakang tadi dan datang tadi. Hanya pikirannya barangkali sampai ayat itu Nabi rukuk. Ternyata tidak. Habis surah Al-Baqarah lalu dia rukuk Nabi. Barangkali habis surah Al-Baqarah rukuk Nabi. Tidak, dia sambung. Dalam hadis itu dia sambung dengan surah An-Nisa. Tuh urutan. Hanya makmum tadi barangkali sampai ayat itu Nabi rukuk lagi. Ternyata tidak. Begitu seterusnya, akhir-akhir barangkali sampai tamat ayat surah An-Nisa itu Nabi akan rukuk lagi. Setelah tamat, Nabi ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Tiba di ayat-ayat tertentu, Nabi itu seolah-olah berubah. Tiba di ayat-ayat yang menyangkut dengan kabar gembira, Nabi itu gembira. Tiba di ayat-ayat yang menyangkut dengan berita-berita pertakun, berita keburukan seperti ayat itu tentang orang-orang kafir. Nah, Nabi seolah-olah pada itu tersendat-sendat, suaranya tersendat-sendat, sampai-sampai kepada napasnya tersendat-sendat. Akhirnya habis surah Ali Imran baru berikut. Nah, mengapa Nabi bisa seperti itu? Karena Nabi itu antara lahirnya dengan hatinya, dengan batinnya tidak tertutup. Sehingga apa yang didengar, apalagi dia sendiri yang membaca, langsung diterima, dipahami oleh hati nuraninya sekali. Kita harus dibawa seperti itu. Bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pahami, ukurkan kepada diri kita. Apabila ternyata diri kita terlibat kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kira-kira bermacam-macam akan terjadi setiap diri kita tidak akan sama responnya. Mungkin kita akan mengeluh kepada Allah, mungkin kita akan menangis meraung, mungkin kita akan macam-macam. Itu namanya adalah reaksi tidak akan sama setiap pribadinya. Nah, dibaca ayat itu dengan berulang-ulang. Pahami maknanya, ukurkan ke diri. Nah, ternyata memang sesuai masuk kita kepada golongan yang disebut oleh Allah tadi. Nah, reaksi akan terjadi pada diri kita sendiri. Tapi itu menghendaki kepada ketulusan, ketenangan, sunyi, hening. Itu maka dalam batang kaji itu dijadikan sebagai suatu tolong ukur, ya, hening di dalam keheningan, sunyi di balik yang sunyi, picamkan mata, tetapi bangkitkan lidah ke langit-langit. Nah, dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dengan baca tentu tidak mungkin itu dipikirkan lidah ke langit-langit. Carilah pemahaman dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sama tuh ya orang membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Sekalipun kadang-kadangnya betul tajwidnya rancak,
artinya pengaruh dari ayat-ayat yang mengacu itu. Nah, dan yang menahan manusia, yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan itu salah satunya unsur dirinya sendiri. Darahnya, dagingnya yang tidak terjamin, itu yang membuat manusia tadi itu tidak berkemampuan untuk itu. Maka untuk itulah orang-orang beriman diperintah memakan yang baik-baik yang telah diberikan rezeki kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai manakah orang-orang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik apa yang telah memberi rezeki kami akan kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu bagi Allah. Apa yang harus disyukuri? Begitu kita bejatnya di mata Allah mungkin, tapi Allah masih sayang. Begitu banyaknya kesalahan pada diri seseorang, tetapi Allah masih memberikan kepadanya tadi fasilitas hidup misalnya. Harus nampak itu. Itulah. Jadi syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata kesalahan kita dihukum sekali oleh Tuhan, habis main. Kesalahan orang lain dihukum oleh Tuhan, ya gitu-gitu habis. Sebab azab Tuhan tadi tidak ada yang bisa untuk menahannya. Syukurlah kita kepada Allah. Jadi sekalipun manusia itu masih belum tercapai apa yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, syukur dia. Karena Allah masih tetap berbuat baik. Allah tak henti-hentinya berbuat baik kepada seseorang manusia, sekalipun yang kufur, kafir, atau kafir nikmat, kafir laknat semua sekalian, iman dan lain sebagainya, Allah masih menyayangi. Syukuri. Jadi rasul-rasulnya, kebaikan Allah itu ke kita tidak akan bisa kita imbangi dengan apapun modelnya. Sebab dalam sebuah hadis qudsi itu diterangkan, sekiranya kamu dan jin malaikat itu taat kepada Allah, tidak akan pernah menambah sedikit pun kepada kebesaran Allah. Sebaliknya, sekiranya manusia semua-muanya, jin, malaikat, seluruhnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jualaikan itu balik kebaikan Allah, tak ada selain daripada dengan penyerahan. Jadi orang yang menyerah boleh-boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ungkapannya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, tidak ada daya upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya tentang tubuh kita sendiri. Mulailah memelihara diri kita daripada yang baik-baik, ditambah dengan yang halal atau halal lebih baik. Dari situ kita perhitungan tubuh kita. Ya, itu semampu kita. Kadang-kadang itu tidak jadi persoalan dalam hidup. Oh haram, oh halal, baik, tak peduli. Yang penting apa? Tadi penampilan, merek, itu yang dipentingkan. Itu kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang memang sudah masuk kepada kategori kufur tadi, tak bisa memahami kebenaran. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu memang kepada Allah itu menyembah. Kita banyak tujuan. Kalau kita sebut siapa Tuhanmu, itu akan menjawab Allah. Tetapi di dalam kehidupan itu diperbudak oleh selain Allah. Kita mengaku bertuhan kepada Allah, sementara yang dipatuhi itu bukan Allah tapi yang lain. Yang terbanyak yang dipatuhi itu tadi itu nafsu. Kekuatan nafsu itulah yang dipatuhi. Atau dunia. Kehendak dunialah yang dipatuhi, yang diutamakan. Padahal itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya adalah sementara.
Jadi awalilah daripada merasakan Tuhan selalu berbuat baik. Sekalipun kita salah, kita bejat di sisi Allah tadi, tapi Allah tetap berbuat baik. Karena kaji syukur deh, ada syukur merasakan bahwa Tuhan tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Itu hakikat syukur. Kalau memang kamu kepadanya Allah itu menyembah, artinya kamu menjadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang diharamkan Tuhan itu tidak banyak sebetulnya. Innama harramal alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hanya yang diharamkan oleh Allah itu satu mayat. Mayat itu yang mati. Ya, kambing yang mati, bukan matinya dibunuh dengan secara benar. Disembelih misalnya dengan tidak benar, itu namanya adalah mayat bangkai. Wadana, daging, darah itu adalah haram. Darah itu ukurannya mengalir. Kalau darah itu beku dengan sendirinya, lah fitrahnya beku, lah asalnya beku, seperti hati itu darah. Ya, darah yang beku itu bukan haram itu, tapi darah mengalir, itulah yang haram. Kemudian walah mal khinzir, daging babi, itu yang haram. Wa ma uhilla bi ghairillah, dan apapun yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Baca bismillah tapi untuk berhalo, seperti gaji sore tadi, itu diharamkan. Baca bismillah tapi li ghairillah, atau dengan menyebut selain Allah. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau kita sedang menyembelih tadi, sebelum selesai penyembelihan jangan berbicara. Misalnya mati kambing, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pisau kurang tajam, kita mengatakan bahwa pisau kurang tajam itu berarti penyembelihan kita dengan nama pisau kurang tajam, dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diselesaikan dulu penyembelihan, baru berkata. Itu contohnya. Nah, maka jelaslah bahwa kalau itu saja yang haram, tentunya yang lain tidak haram, tetap itu kajinya. Tapi tidak seperti itu. Maka di dalam Islam ada namanya kias, ya. Maka dikiaskanlah yang lain-lain tadi kepada itu. Darah, kalau darah ikan kan mengalir, kan indah, ya. Darah bilalang yang mengalir, tidak. Nah, maka berarti darah ikan, darah yang tidak mengalir tadi lah, itu tidak termasuk ke dalam kategori yang haram. Kemudian misalnya seperti anjing, haram ke anjing tadi? Iyo, mengapa? Karena dapat dikiaskan kepada babi. Sifatnya, postur tubuhnya dan lain sebagainya bisa dikiaskan kepada babi. Kalau misalnya babi itu minumnya menjilat, anjing pun menjilat. Kalau babi itu susunya berdiri, maka anjing pun susunya berdiri. Maka apapun yang dapat dikiaskan kepada babi itu adalah hukumnya haram. Nah, nafamanittur ghayra baghin wala adin, dan barang siapa yang terpaksa, ukuran terpaksa tadi ongoknya mati lagi kalau tidak dimakan, tak ada lain yang tidak dimakan. Mana ada bangkai, ada babi, itu dan ada cuma, itu namanya terpaksa, atur namanya. Bukan untuk mencari berlebihan. Ya. Fala isma alaih, tidak dalam dosa atasnya. Jadi tambah, kalau orang sedang dalam keadaan terpaksa, halal olehnya daging babi, tidak begitu kajinya. Yang haram tetap haram, tetapi karena dia terpaksa, nyom makan tidak menjadi dosa, hukumnya tetap haram babi, jadi tetap haram. Jadi ganti-ganti itu pernah didengar tuh. Nah, kalau dalam terpaksa daging babi itu halal, tidak, daging babi tetap haram, tetapi dimakan daging babi karena tunangannya terpaksa.
terpaksa tadi, tunangannya mati tadi, maka itu tidak berdosa. Itu beberapa hal. Nah, mengapa innallaha ghafurur rahim? Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, innal ladzina yaktumuna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah menurunkan Allah daripada kita, yang tadi ada berita, ada perintah, ada larangan di dalam Al-Quran itu tidak boleh disembunyikan sedikit pun, sampai ya kadang-kadang pengajian itu kan awak kadang-kadang nanti sanangnya dikaji, dan yang perlu sampaikan. Ya, memang seperti itu, pengajian itu pertama untuk kita sendiri dan kemudian untuk orang lain. Sehingga Nabi mengatakan ibda binafsik summa li ghairik, mulai dengan dirinya baru kepada orang lain. Tapi kadang-kadang dakwah itu ditujukan kepada orang lain tanpa kita mengenali diri kita. Itu adalah suatu kesalahan di dalam berdakwah. Jadi dakwah itu memang mutlaknya itu dulu baru orang lain. Nah, makanya di dalam khutbah Jumat, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku bersiap untuk kamu dan untuk diriku sendiri. Atau sebaliknya, aku bersiap untuk diriku dan untuk kamu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi berarti kita objek dan jemaah itu adalah merupakan objeknya. Jadi kita sama-sama objek di dalam mendakwahkan. Tak boleh disembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Nah, wa yashtaruna bihi samanan qalilan, tidak boleh memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya harga yang sedikit itu? Dengan apapun kamu pertukarkan, agama itu tidak terbayar sebetulnya. Ya, ini kan ada di internet dicari itu. Kalau sianu tuh sampai 10 juta sekali mengaji. Kalau sianu 25 juta, sianu 30 juta sekali mengaji. Sesungguhnya di mata Allah itu tidak berarti. Allah tetap bayi kebenaran itu lain. Nah, dengan nilai yang seperti itu, dengan harga yang sebanyak itu. Jadi apapun yang kita cari selain daripada Allah dengan agama, itu berarti harga yang sedikit. Ya, ada orang yang mencari popularitas, sekalipun mereka disanjung-sanjung oleh penduduk bumi semuanya, tidak bisa itu dipertukarkan dengan nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia itu orang salut kalau menguatkan awak, memuji itu dibandingkan dengan nilai ayat, tidak bisa. Jadi maka oleh sebab itu Allah mengatakan apapun modelnya yang kamu cari dengan agama itu, sungguhnya kamu memperjualbelikan dengan ayat dengan harga yang sedikit. Nah, kalau begitu baca rohnya lain, tidak, berikanlah agama, sampaikan kitab Allah Subhanahu wa taala, titik sampai di situ. Ya, suka orang alhamdulillah, tidak suka orang ya, tetapi bagi kita harus ada input ya, artinya masukan kita minta, di mana kurangnya, di masalahnya itu harus diminta itu kepada orang-orang yang mendengar. Itu makanya di dalam pengajian majelis taklim itu sering di akhirnya ditutup dengan tanya jawab. Itu gunanya sebetulnya. Nah, kalau mereka itu melakukan itu, ulama lihat dicari di awal piti jo kaji, kan itu tadi berarti menghargai kaji itu menukar dengan harga yang sedikit. Ulaika mayakuluna fi butunihim ilan nar. Orang-orang yang semacam itu, mereka itu tidak memakan mereka di dalam perut mereka kecuali memakan api. Ini tidak terasa wangi itu. Nanti pada suatu saat nanti akan terasa wanginya itu. Wala yukallimullahu, akibatnya Allah tidak akan berbicara dan bercakap dengan mereka nanti pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka nanti. Walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Ukurkan ke diri kita. Terus terang secara jujur. Kado kita hendak akan begitu. Ya.
yang haram banyak, ya. Dan kemudian makan yang tidak baik banyak mungkin. Dan kemudian menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang daripada kita banyak terjadi itu dalam kehidupan kita. Seluruhnya itu adalah merupakan, ya, dicontohkan oleh Allah seperti memakan api di dalam perut mereka. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka. Kalau datang presiden itu, diimbaunya orang, belakangnya begitu orang seorang itu saja dan diimbaunya untuk bercakap-cakap. Perasaannya hino, malu, tak berarti, itulah yang terjadi pada diri kita. Ini Allah tidak akan bercakap-cakap dengan kita. Sedangkan dengan orang-orang yang benar, yang akan bercakap-cakap, yang akan mensucikan, akan berpihak bagi kilo perasaan kita. Jangan tunggu hari lainnya. Kini kita bawa, kita antarkan perasaan kita kepada hal yang seperti itu dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ya. Jadi ayat itu dibaca, dipahami, kemudian timbul gejolak dari pemikiran itu. Kalau Allah mengatakan berbicara tentang orang kafir, terpaham dari itu bahwa itulah kironya yang kekafiran, akhirnya kita termasuk kepada kategori orang kafir, gejolak timbul di otak kita, di pemikiran kita, menjadi problem yang kita lihat kehidupan kita seterusnya. Nah, mungkin memakan banyak itu yang memakan sesuatu yang tidak jelas, yang haram, misal siapapun karena itu. Nah, dan mungkin kita menyembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu itu tapi tidak kita lakukan, tahu itu tapi tidak kita ikuti. Menyembunyikan. Kan diri kita objek tadi. Tahu bahwa bahasa itu elok, kita tidak tahu, pasti kita menyembunyikan. Nah, itu diibaratkan oleh Allah seperti memakan api. Dan kemudian diibaratkan, tegaskan oleh Allah, orang itu tidak akan bercakap-cakap Allah dengan mereka. Orang itu tidak akan disucikan oleh Allah. Dengan kata lain, dosanya, kesalahannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ayat itu. Jadi bahkan kadang-kadang kalau kita rasukan ayat itu, ya, kita mempunyai di ayat itu, itulah yang membuat diri kita menjadi orang yang mampu untuk memperbaiki dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi baik, dan seterusnya. Di satu kita dengan ayat, coba kita baca ya. Wa